sebelumnya terima kasih kepada Bapak Sarjono karena telah meluangkan waktunya untuk bisa saya memberikan penyuluhan kepada Bapak. Nah, perkenalkan, saya Naufal Rumi Ismail, bisa dipanggil Rumi, dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan penyuluhan pertanian kepada Bapak Sarjono mengenai cara pembuatan pestisida alami dengan menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita, seperti halnya bawang putih dan lidah buaya, begitu Pak. Nah, sebelum masuk ke poin pembahasan, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Sarjono, hama itu apa sih Pak? Apa yang Bapak ketahui tentang hama? Hama itu apa? Hama ada tikus, ada Dawerung, ya, ulat gitu gini. Jadi itu hama, tikus, wereng, ulat itu yang biasa menyerang tanaman tadi ya Bapak. sundep ya. Sundep, oke. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya hama itu adalah hewan-hewan yang menyerang tanaman padinya Bapak gini. Nah, selanjutnya itu biasanya menyerang pas kapan gitu Pak? Ini kan sekarang lagi musim penghujan gini ya Pak. Kalau sundep itu tanaman mulai umur 15 hari. Sundep itu tanaman mulai umur 15 hari gitu. Untuk tikus tiap hari. Kalau tikus sih ya mulai tiap hari itu. Tiap hari ada tikus. Tapi yang udah hampir jebul. Oh, jebul. Ya. Oh gini. Kalau hama wereng Orang itu mulai tanaman ya 1 minggu. 1 minggu setelah tanam sudah ada itu wereng. Udah ada. Untuk itunya Pak, dampaknya kalau misalnya kena wereng itu kenapa? Kalau kena tikus kenapa? Kalau kena sundep kenapa? Ya, karena kalau kena wereng itu ya tandurnya mati. Oh, langsung mati. Iya. Kalau nggak diobati. Berarti yang kena itu langsung ke akarnya atau ke daunnya Pak? Ya yang gigitan batangnya. Oh, Gitu. oh ya. Hubung batangnya itu. Gini. Selanjutnya Pak, untuk tikus. Kalau tikus itu ya batangnya yang dimakan. Ya paling-paling umur 15 hari itu mulai diserang. Kalau sundep seperti hanya orang ya Pak? Mirip. Sundep itu kalau udah hampir 1 bulan kelihatan. Oh gitu. Kalau itu Pak, kan setelah misal dulu kan Bapak pernah nggak gitu ya terkena hama terus sampai misal mengganggu produktivitas pertanian Bapak gitu sampai gagal panen gitu? Enggak warnanya Sudah itu pernah? Iya. Pernah. Oh. Berarti emang berbahaya gitu. Iya. Wah. Nah, kali ini izinkan saya memberikan penyuluhan bagaimana sih cara membuat pestisida. Pestisida itu kan yang biasa digunakan untuk melindungi tanaman gitu ya istilahnya Pak. Nah ini, tapi kan biasanya orang-orang itu belinya pakai beli pakai pestisida kimia gitu loh, bahkan kimia. Terus itu pun harganya juga lumayan ya Pak. Nah di sini izinkan saya memberikan sedikit penyuluhan mengenai bagaimana sih cara membuat pestisida tersebut menggunakan bawang putih dan lidah buaya gitu Pak. Nah seperti hal yang Bapak tahu, ini ada bawang putih kan seperti ini ya Pak. Nah dan ini lidah buaya gitu Pak atas gitu. Nah bagaimana caranya? Caranya pertama, bawang putihnya niku setidaknya kita butuh 3 siung Pak. 3 siung mantan. Ada mantan pun ya Bu. Punya masuk di kamera. Betul bro. Mantan pun gitu. Nah bawang putihnya niku butuh 3 siung. Nah setelah itu kita butuh lidah buaya. Nah lidah buaya itu diapain? Dipotong-potong seperti ini Pak bentuknya gitu. Nah setelah itu, setelah kita ada bawang putih, ada lidah buaya, kita masukkan ke blender. Kita masukkan ke blender. Nah diapain? Nah sebelum di blender kita masukkan ini dulu Pak, air sebanyak kurang lebih 100 ml lah, kemudian di blender. Nah setelah di blender kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya Pak. Kurang lebih hasilnya seperti ini, bisa langsung dituang di toples gitu Pak. Nah setelah dituang di toples, didiamkan dulu selama 1 kali 24 jam atau 1 hari. Nah setelah itu besoknya bisa dituang di alat penyemprot seperti ini. Nah alat
nyemprot gitu kan Pak, bisa langsung dimasukkan, kemudian langsung bisa diaplikasikan ke tanaman padinya Bapak. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Nah, caranya itu bisa langsung disemprotkan ke daun. Misalkan sudah diserang gitu, langsung saja di daun-daun yang terkena serangan itu langsung disemprot saja. Kalaupun belum diserang bisa digunakan untuk pencegahan. Nah, selain itu, selain pada daun bisa juga diaplikasikan langsung ke akarnya. Jadi kita semprotkan ke akarnya gitu ya Pak. Kalau nggak disemprot bisa juga langsung disiramkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk ininya apa? Hasil ininya tadi loh Pak, hasil blenderannya tadi itu bisa bertahan kurang lebih sampai 3 hari. Jadi sampai 3 hari ke depan itu masih bisa digunakan untuk nyemprot, bisa digunakan untuk menyiram kayak gitu Pak, itu masih efektif. Tapi kalau udah lebih dari 3 hari sudah kurang efektif, ini digunakan untuk pestisida karena zat-zatnya sudah mulai hilang. Kurang lebih seperti itu. Sampai di sini mungkin Bapak ada yang ditanyakan? Itu ukuran satu tangkinya berapa? 1 liternya bawangnya berapa? 1 liter bawangnya jadi untuk 1 liter 1 mililiter tadi. Jadi 100 mililiter. Nah, kan biasanya blender gitu ya, Bu. Kurang blender kan ya segitu-segitu. Nah, 3 siung niku dicampur lidah buaya. 1 ini udah cukup loh, 1 batang niku. Nah, itu airnya setengah blender. Kurang lebih setengah blender. Kalau nggak 100 ml tadi ya udahlah. Kita apa kira-kira yang kita bisa aja setengah blender. Itu komen nyoba sekalian apa bisa Mas? Apa? Itu nyoba di blender. Bisa? Sama. Lidah buaya? Lidah buayanya ada kata itu. Lidah buaya biasa nih kalau Bu. Langsung bisa, tapi ya durinya dihilangin dulu, blendernya rusak kan gitu. Ini khusus kan Mas, khusus padi ya? Dia bisa tanaman hias pun bisa. Ya. Jadi bisa diaplikasikan ke semua tanaman Bapak. Karena ini pun juga alami, jadi nggak perlu takut untuk apa misalnya kalau apa biasanya kan kalau kimia gitu kalau kelebihan mati tanamannya, kalau itu bisa merusak tanah karena unsur kimia yang ada karena yang terkandung dalam pestisida tersebut. Cuman kalau di sini kan pakainya ya udah bawang putih kan juga tanaman, lidah buaya pun juga tanaman, air biasa. Jadi aman Pak, diaplikasikan gitu juga aman-aman saja. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Bu, Pak? Itu sekian cukup. Nah, itulah kurang lebih seperti itu materi penyuluhan yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bapak Ibu ya punya banyak salah, mohon maaf ya Mas ya. Waduh, apa-apa.